Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun faqad fazal 'abidunal mukhlisun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pertama, marilah kita mengajak diri kita masing-masing untuk selalu menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bertanggung jawab, bersikap adil, dan terampil dalam menjalankan hidup kita sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Untuk itu caranya adalah beriman dan bertakwa, beramal soleh agar perjalanan dan kepemimpinan kita sebagai khalifah menjadi selamat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul khutbah pada siang hari ini adalah tentang hikmah bersyukur. Sebuah judul yang sudah populer, yang sudah masing-masing kita banyak memahami maksud daripada hikmah bersyukur ini. Tapi khatib ingin mengulang-ulang mengingatkan bahwa bersyukur yang begitu penting hampir-hampir sudah dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin. Mereka kurang pandai bersyukur. Kata Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dengan kekuasaan dan harta, maka di ujung ayatnya Tuhan berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, syukur ini dasarnya adalah iman. Iman kalau kita belah dua, ibarat buah pinang dibelah dua, maka potongan yang pertama adalah syukur.
Potongan yang kedua adalah sabar. Syukur berkaitan dengan nikmat, yaitu segala sesuatu yang datangnya menyenangkan. Senang pikiran awak, senang perasaan, senang pekerjaan, makan makan buah, lalu makan ruah, buang air lesuh, orang rumah penamuah, tanda kesenangan yang banyak kita dapati. Maka tugas kita sebagai orang yang beriman adalah mensyukuri nikmat itu. Kalau tidak kita syukuri, maka nikmat itu akan berbalik kepada kita. Kita akan menjadi orang yang kufur. Kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wala in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kalian tidak pandai mensyukuri nikmat itu, maka ketahuilah sungguh azabku sangat pedihnya. Hadirin yang berbahagia, betapa banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada kita tak terhitung. Jam ini saja sudah berapa banyak kali kita diberi oksigen oleh Allah untuk bernapas, untuk menghirup udara yang membuat kita panjang umur, yang membuat kita sehat walafiat. Pertanyaannya, apakah kita pandai mensyukurinya? Dan kita meyakininya bahwa hidup kita ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan merubah alam ini tidak perlu hitungan menit. Hitungan detik saja alam ini akan hancur lebur. Sampai sekarang alam ini masih dipelihara Tuhan dengan rumus ilmu alam yang mengatur tentang oksigen, yang mengatur tentang panas, yang mengatur tentang air, dengan rumus-rumus IPA yang dipertahankan dan diturunkan oleh Tuhan untuk menjaga alam semesta ini, termasuk menjaga diri kita sebagai hamba-Nya. Ketika rumus-rumus IPA itu diacak-acak oleh Tuhan, misalnya H2O diacak oleh Tuhan menjadi HO saja, maka hancurlah alam ini sehancur-hancurnya. Termasuk manusia yang menghuni alam ini akan terkena gangguan dari hancurnya, berubahnya rumus-rumus ilmu pengetahuan alam itu. Ketika Al-Quran mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pula yang menjaganya. Bagaimana cara Tuhan menjaga alam ini? Dengan rumus matematika, dengan rumus IPA yang sampai saat ini dijaga, dipelihara oleh Tuhan agar alam ini tidak hancur. Oleh karena itu tugas kita bersyukur dan mengakui akan kemahakuasaan Allah yang menggenggam diri kita sampai dengan hari ini. Berapa usia kita sekarang? 30 tahun. 30 tahun berapa banyaknya sudah nikmat Tuhan kita nikmati. Sudah banyaknya nikmat Tuhan yang memberi kesenangan kepada kita. Maka tugas kita sebagai orang yang beriman terhadap nikmat-nikmat itu adalah mensyukurinya. Berterima kasih dengan cara mengucapkan terima kasih
dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dengan cara mentaati ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, agar kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang pandai mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak sekali, tak terhitung oleh kita, dan itu kita rasakan betapa nikmatnya. Hadirin, bagian yang kedua dari iman itu adalah sabar, bertahan untuk mencari solusi yang tepat. Apa yang harus kita lakukan agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ini ada kaitannya dengan musibah, ada kaitannya dengan kemalangan, ada kaitannya dengan kesusahan, kesedihan dan sebagainya. Susah pikiran awak, sedih perasaan awak, hendak bisa lalu nyenyak, makan hendak bertambah, buang air susah, ala 2 minggu nak terbuang-buang air lah, tanda awak dapat musibah. Tanya kepada diri kita, apa yang salah? Pasti ada yang salah di dalam hidup itu. Apakah karena kita tak pandai mensyukurinya, sehingga Tuhan berikan kepada kita musibah, atau apa? Lihat, kalau sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya hambanya. Allah selalu berbuat adil kepada hambanya. Oleh karena itu, marilah kita lihat apa ajaran syukur itu kepada kita. Hadirin yang berbahagia, dengan bersyukur hidup kita menjadi berkah, yaitu Allah memberikan rasa cukup yang cukup bagi kehidupan dan kebutuhan kita sehari-hari. Walaupun pendapatan kita sedikit, tapi kalau berkah, pikiran kita senang, perasaan senang, semuanya enak, nggak ada yang rusuh, nggak ada yang susah. Punya keluarga semuanya menyenangkan, tanda berkah. Berkah itu bahasa Arab, artinya dalam bahasa Indonesia segala sesuatu yang semakin bertambah baik itu berkah. Kalau ada kita mencari rezeki siang malam, pontang-panting, tidak kenal hujan, tidak kenal panas, tapi nggak cukup uang yang kita cari itu, tanda hidup itu tidak berkah. Cara mencarinya salah, atau kita tidak dapat izin dari Allah dengan cara mencari yang seperti itu. Hadirin, yang kedua, dengan bersyukur kepada Allah, kita akan menjadikan hidup ini senang dan tenang, karena kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Maka semua urusan hidup kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kalau kita ingin tahu bagaimana hidup senang dan tenang itu, cobalah kita pergi ke rumah sakit. Carilah rumah sakit. Saudara-saudara kita yang sedang tergeletak di rumah sakit itu, hidupnya kaya, hartanya banyak, tapi apa yang dihadapinya? Mereka susah, mereka sakit, mereka gelisah, mereka tidak senang, mereka tidak tenang. Dibanding kita yang bisa berjalan ke sana ke sini, yang bisa berlari, yang bisa makan di mana saja kita mau. Pertanyaannya, apakah kita mengerti tentang nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita apakan? Apa yang kita cari hidup ini kalau tidak senang dan tenang? Ada orang senang, tidak tenang, dan tak mungkin ada orang tenang hidupnya tidak senang.
Oleh karena itu, tenang dan senang menjadi tujuan kita di dalam menjalankan hidup ini. Cara yang paling baik di dalam ajaran keimanan adalah kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Hikmah berikutnya, ketika kita bersyukur, hidup kita akan sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Maka akan membawa dampak orang sehat itu panjang umur. Ya, kalau kita sakit-sakitan mana bisa panjang umur? Kita akan sakit terus. Zaman sekarang orang muda sakit, apalagi kita kaum laki-laki. Ya, sakit sebentar saja, batuk kita, mati kita. Orang laki-laki lebih mudah mati dibanding orang perempuan, karena fisiknya lemah dibanding perempuan. Hati-hati kita kaum laki-laki, kaum yang lebih mudah mati dibanding kaum perempuan. Maka kaum perempuan di alam ini banyak jumlahnya. Kaum laki-laki lebih sedikit dari kaum perempuan. Kenapa? Karena kita laki-laki makhluk yang lemah dibanding dengan perempuan. Jangan sehebat, jangan sekuat. Kenyataannya kita lemah. Sadar itu, bahwa kita kaum laki lebih cepat mati dibanding dengan kaum perempuan. Maka di kampung-kampung itu banyak janda-janda daripada duda. Itu tanda indikator kaum laki-laki lebih cepat matinya. Maka bersyukurlah kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahun 2022 ini masih menikmati Tuhan diberikan kepada kita. Berikutnya, dalam dampak sosial yang akan kita dapati ketika kita pandai bersyukur, antara lain hidup kita akan banyak teman, hidup kita akan disukai orang banyak karena kita sering memberi dan kita tidak dicurigai oleh teman baik sekantor maupun teman tetangga, yang pada akhirnya hubungan sesama manusia dan Allah telah berjalan sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Berikutnya, bagi orang yang pandai bersyukur, dijanjikan Allah surga kepada orang yang pandai bersyukur. Maka surga menjadi tujuan dan harapan kita semua sebagai tempat yang menyenangkan untuk hidup kita di akhirat. Ustaz, saya ibadah nggak perlu surga. Silakan saja. Nggak ada orang yang ibadah ini nggak mau surga. Hadirin, jika tidak bersyukur atau kufur, maka kita akan mendapat azab yang sangat pedih. Maka bersyukur akan mendapatkan pahala yang besar berupa tambahan nikmat, ampunan dari Allah, terhindar dari musibah, terhindar dari sifat sombong, dari sifat ujub, sifat riya. Tanda-tanda orang yang tidak pandai bersyukur, sifatnya sombong, sifatnya ujub, merasa dirinya paling hebat di dalam kawan-kawannya, dan suka pamer, beli mobil baru, beli rumah baru, beli istri baru, suka pamer. Itu tanda-tanda orang tidak pandai bersyukur. Hadirin, begitulah banyak hikmah yang dapat kita ambil dari bersyukur yang diajarkan oleh kita dan didasari oleh iman. Iman adalah dasar ajaran Islam. Bukti iman kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya qadiyal hajat, ya ghafiruz dzunub wal khati'at, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.